Saya memiliki cerita lucu terkait sebelum berangkat sampai ke kampus ini. Saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, saat akan memasukkan bagasi, petugas yang berjaga di sana, seorang laki-laki yang masih muda itu bertanya kepada saya, "Bapak mau ikut laut atau darat?" Ayo, saya bingung toh, itu arah pertanyaan itu kemana. Dia mengira saya akan bekerja di pelayaran. Maka saya jawab, saya akan sekolah mas di Skotlandia. Akhirnya dia hanya tersenyum. Mungkin penampilan saya tidak menyerupai seorang mahasiswa, padahal saya sehari-hari juga bekerja sebagai dosen di Universitas Kalijaga. Karena penampilan yang nampak kurang terpelajar itu, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta saya datang ke Periplus membeli buku seharga 285.000. Itu saya bawa biar kelihatan seperti seorang mahasiswa. Setelah 9 jam menanti di Dubai, saat masuk ke imigrasi menuju Bandara Edinburgh, sementara yang lain itu masuk dengan gampang, saya masih ditanya, "Anda keperluannya apa ke UK? Apakah bisa ditunjukkan casnya?" Cas itu semacam kayak nomor atau kayak surat bahwa kita telah diterima sebagai mahasiswa. Saya tunjukkan cas, e-visa dan juga LOE, dan baru dipersilakan untuk masuk. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di kampus, kayaknya 2 hari kedua di kampus, tentu saya butuh map dong untuk bisa tahu perpusnya di mana, fakultasnya di mana, dari stasiun bis menuju ke kampus arahnya kemana. Nah, saat saya minggir dari jalan membuka map, ada laki tua, mungkin usianya 50-an, tiba-tiba bertanya kepada saya, "Apakah Anda seorang sopir taksi?" Jadi nampaknya memang wajah saya ini tidak seperti seorang mahasiswa. Saat hendak sholat, jadi ada semacam musola gitu di tangga masuk, karena berbarengan dengan pengirim paket. Saya berpapasan dengan seorang perempuan. Dia juga bertanya, "Apakah Anda yang membawa paketan saya?" Beruntungnya saat bertemu dengan supervisor, saya mendapatkan sambutan yang hangat. Saya bertemu di mejanya, dia sebagai ketua di bagian pusat studi agama dan politik di Fakultas Divinity. Kita ngobrol banyak dan dia bercerita bahwa dirinya adalah orang yang mendampingi Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia beberapa saat yang lalu. Setelah ngobrol, kemudian beliau mengajak saya untuk ikut seminar, semacam seminar mingguan, di mana dia menjadi pembicaranya. Setelah itu saya diajak makan siang bersama 5 orang, mungkin itu kolega, dan ada satu mahasiswa bimbingannya, dan dia mengatakan bahwa lunch ini adalah untuk memperingati hari kemerdekaan Chili dan juga
menyambut kedatangan Aziz sebagai mahasiswa PhD di sini. Ya, saya kira itu adalah awal yang bagus untuk memulai studi di sini. Seminggu kemudian, tepatnya kemarin, saya mendapatkan email dari supervisor diminta untuk menulis tentang masjid-masjid yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Saya tanyakan kenapa tidak langsung ke membahas tentang penelitian saya, yang mungkin di sini tahun pertama dibuat agak longgar, dan mungkin juga ingin mengetahui sejauh mana kemampuan menulis saya, kayak semacam pemanasan mungkin. Dan hari ini untuk pertama kalinya saya datang ke perpus, duduk lebih dari 5 jam, dan perpusnya sangat menyenangkan.